Selamat siang Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya MD Rio Parera dari LPTK Lambung Mangkurat dengan NIM 243011131431485. Pada hari ini saya akan melakukan rekam uji kinerja di kelas 6B SD Santa Monica dengan materi surat resmi dan surat pribadi. Selamat menyaksikan. Semuanya berdiri ya. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam mengatensi kehadiran lihat. Ada tidak teman kalian yang tidak masuk tadi? Coba dilihat hitungannya, nyata siapa? Felix dan Ika. Yang totalnya mana? Tiga sakit, jadi dia sakit tadi pagi. Mamanya Felix ada cek Pak Rio, kalau Felix lagi sakit. Tadi dia istirahat tadi. Mamanya Nika juga masih tahu kalau Ika tidak bisa masuk hari ini karena harus konsul lagi. Ya, tolong jaga kesehatannya ya, biar bisa terus mengikuti pelajaran. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak ingin kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Semuanya berdiri. Kita nyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila bersama-sama ya. Ya, 1, 2, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak ingin kita buat kesepakatan dulu. Selama pembelajaran ini apa yang harus kita buat? Apakah kita boleh main-main? Harus serius. Janji ya, serius ya. Orang serius kayak mana? Memperhatikan dan mendengarkan arahan dari siapa? Dari guru. Janji ya. Kita buat kesepakatan nih, jangan sampai dilanggar kesepakatannya ya. Supaya apa? Supaya nanti kita benar-benar mendapatkan pemahaman. Kan datang ke sekolah membelajarkan, tidak hanya bermain, supaya kita pulang bekal pembelajaran yang kita dapatkan benar-benar tercapai ya. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang. Tapi sebelum itu Bapak mau tanya, materi sebelumnya masih ingat? Yang kemarin kita pelajari Pak tentang apa? Unsur intrinsik dan ekstrinsik. Ingat? Lupa. Kalau lupa nanti besok tanya Pak Guru lagi ya Pak, bisa nggak diulang materi yang kemarin ya? Jangan diam, oke? Nah, hari ini kita akan belajar menulis surat resmi dan surat pribadi. Nah, seperti apa surat resmi, seperti apa surat pribadi, harapannya itu nanti kalian bisa membuat itu. Paling tidak bisa membuat surat pribadi atau setidaknya tahu ciri-ciri surat resmi seperti apa. Paham ya? Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran intinya, Bapak ingin menanyakan nih, siapa yang tahu surat? Apa itu surat? Tadi pesan dalam surat. Mengirim dan menerima pesan. Alat komunikasi jarak jauh. Ya, ada lagi yang menambahkan? Pesan yang dikirim
pesan yang dikirim ke seseorang. Oke, Dek, apa Dek? Hah? Sebuah komunikasi dengan kertas, boleh. Ya, beri tepuk tangan untuk teman-teman kita. Jawab, ya. Jadi surat itu tidak salah dia digunakan teman-teman itu. Bisa dia sebagai alat komunikasi jarak jauh. Kalau zaman dulu tidak ada pos, tapi belum ya, belum Pak. Tadi yang ini ya. Pernah nggak nonton film-film kerajaan film pakai ikat burungnya, burungnya. Nah, makanya disebut berbagi pos kan. Jadi kayak Pak Pos ya, bukan yang pesan di kaki burung. Nah, semakin majunya zaman, akhirnya ada petugasnya, ada Pak Pos. Sekarang lebih canggih lagi, tidak perlu pakai Pak Pos, pakai email. Nah, email itu nanti akan kita pelajari pelajaran yang akan datang. Email itu apa? Elektronik mail, artinya surat elektronik. Nah, itu nanti surat yang lebih canggih lagi dari surat yang akan kita pelajari hari ini. Hari ini kita belajarnya fokus ke surat yang menggunakan kertas, baik itu tulis tangan atau diketik. Paham ya? Dari sini Pak. Lalu pertanyaan yang kedua, apa bedanya surat dengan tulisan biasa? Kenapa yang itu disebut surat, yang satu bukan disebut surat? Yo, siapa yang ingin mendapat? Terus kan menurut tidak ada. Misalnya gini nih, apakah ini disebut surat misalnya? Kenapa ini bukan disebut surat? Ada yang bisa menjawab? Bisa? Oke. Yang disebut surat itu dia harus punya ciri-cirinya. Ciri-ciri surat apa? Kalau surat resmi dia ada apa? Ada unsurnya. Salah satunya kepala surat yang disebut dengan surat. Lalu ada nomor surat. Kalau ini surat resmi. Yang ini ada nomornya enggak? Ada kodenya enggak? Lalu di sini ada dari siapa untuk siapa enggak? Ada. Kalau surat ini surat pribadi itu minimal ada pengirim, ada yang dituju. Ini dari siapa? Misalnya dari Brian untuk Carlos. Berarti yang tulis surat siapa? Belum. Yang tulis surat siapa? Brian. Yang terima? Carlos. Minimal ya. Seminimal-minimalnya ada pengirimnya, ada yang menerima. Sampai di situ bisa dipahami? Ya, dan kita kalau mau mulutnya ditutup ya, nanti pesawat masuk dulu. Ya, ya. Oke, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, maka Bapak akan mengakhirkan untuk surat resmi dan surat pribadi wilayah kalau diperhatikan. Mari kita lihat. Nah, di materi yang Bapak bagikan juga ada di situ kan, kalau diperhatikan ini ya. Ya, kita lihat sekilas yang di sebelah apa ini? Kalau dari kamu itu sebelah kiri ya, di sini ya. Yang di sini di sebelah kiri ini surat apa yang namanya? Surat resmi. Yang di sebelah kanan? Pribadi. Yuk kita lihat perbedaannya yuk dari dua model ini. Yang di sebelah kirimu disebut surat resmi. Ada apa di situ? Ada kepalanya, ada alamatnya di situ kan? Lalu lihat penulisan tanggalnya. Ada tempat, ada tanggal di mana? Di pojok mana? Bawah atau atas? Atas. Kalau yang pribadi di mana? Di bawah. Bawah sebelah kiri. Kalau yang resmi di atas sebelah. Ini juga perbedaannya. Di bawah, ini atas. Oke, sampai di situ paham? Ya, ini perbedaan yang bisa kita lihat langsung dengan mata. Ya, nah nanti kita lihat lagi bentuk-bentuk dan ciri-cirinya seperti apa dengan melihat PowerPoint berikut. Nah, lihat ya. Ini PowerPoint-nya seperti ini. Apa judulnya? Bagian surat resmi. Bagian surat resmi. Oke? Apa saja bagian-bagiannya? Kalau manusia kan jelas ya. Ada kepalanya, ada
surat undangan kemah pramuka itu biasanya ada apa? Ada jadwal jadwal kegiatan yang satu lembar itu disebut lampiran yang mendukung surat di depan tadi, supaya orang tua tahu mereka kemah ini apa saja kegiatannya. Nah, dilihatlah di lampiran tadi. Dan lampiran itu sifatnya tidak ada yang mengikat, bisa 2, bisa 3, bisa 4, tergantung kebutuhan suratnya. Jadi tidak ada aturan harus satu lembar itu tidak ada. Sesuai apa? Kebutuhan, sesuai keperluan. Paham ya? Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanya apa? Atau udah capek? Atau udah lelah? Kalau udah apa yang dibuat? Ngagetinnya yang terakhir, bukan yang awal. Yang awal belum ngagetin. Yuk, teman-teman. 1, 2, mulai. 1, 2. Jadi sampai di lampiran ya. Sampai di sini paham lampiran ya. Kita lanjutkan sekarang ke perihal atau hal. Perihal itu yang mana? Yang ini. Jadi perihal dari perihal atau hal ini kita tahu bahwa surat ini tentang apa sih? Kalau ini kan undangan, berarti isi suratnya kira-kira tentang apa? Undangan dong. Dia undang apa itu kita tidak tahu, kali baca di sini. Yang penting surat ini isinya sifatnya undangan, berarti mengundang. Entah undang rapat, entah undang nikahan, kita tidak tahu. Atau undang acara apa, kita tidak tahu. Paham ya? Yang jelas dari perihal ini kita bisa membayangkan isi suratnya. Kalau dia undangan berarti pasti mengundang. Walaupun kita belum baca isinya, kita bisa menebak. Gitu ya? Oke, kita lanjutkan. Berikutnya ada tujuan dan penerima. Di sini yang bikin surat siapa? Para pengurus dari desa Manegen. Yang menerima atau yang diundang siapa? Masyarakat desa Manegen. Warganya diundang. Kayaknya mau rapat di kelurahan ya. Berarti ini mau rapat undangan untuk acara kelurahan. Oke, kita lanjutkan. Setelah tujuan atau ada yang menerimanya, ada yang mengirim, maksudnya ada yang menerima. Berikutnya apa ya? Salam membuka, biasanya pakai assalamualaikum atau dengan hormat atau dengan yang lainnya. Sebelum ke inti, ya kalau pramuka ya salam pramuka betul tulisannya. Kalau misalnya undangan dari pramuka dia pakai apa depannya? Salam pramuka dong. Salam pramuka. Dengan ini memberitahukan bahwa tanggal sekian akan ada kemah pramuka. Nah salah tuh, beri tepuk tangan tulisannya. Ya. Salam pramuka. Salam pramuka. Boleh salam pramuka juga termasuk salam pramuka. Kalau yang undang ini acara pramuka. Oke, kita lanjutkan. Nah ini isi suratnya. Isi suratnya ini tentang apa? Oh, ternyata BUMD, Badan Usaha Milik Desa, mau mengadakan pembangunan jaringan air bersih. Makanya ngundangin warga untuk rapat untuk membangun jaringan air bersih. Jadi tujuannya ngajak rapat, masyarakat diajak rapat karena akan ada pembangunan jaringan air bersih di desa apa tadi? Manegen. Ya, oke kita lanjutkan. Terakhir salam penutup. Berarti ada ucapan apa di situ? Demikianlah undangan ini kami sampaikan. Perhatian Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Bisa kayak gitu ya. Nanti disesuaikan saja. Yang penting ada salam penutupnya. Oke, selesai materinya. Materi PowerPoint-nya selesai. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada kita lanjut ke video. Pemutaran video sekarang. Yang ini mana ya? Nah, itu. Kalau disimak videonya nanti akan Bapak buka sesi tanya jawab setelah video. Pada
video kali ini kita akan mempelajari tentang surat resmi dan surat. Saya ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, Bapak kasih tugas nih. Tapi 10 menit ya tugasnya ya. Lalu pramuga itu apa dijelaskan? Misalnya gini nih, oh pramuga itu yang bilang Pak. Atau pramuga itu nama kegiatannya Pak. Yang 7 ini apa maksudnya? SD SMA apa maksudnya dijelaskan. Ini kelompok 3, kelompok berapa ini? 3 lupa. Ya, jangan dulu dibolak-balik karena Bapak belum jelaskan. Dari RKPD itu kamu nanti ada 2 soal yang harus kamu jawab. Yang satu membuat surat pribadi, yang satu membuat surat resmi. Karena kalau ada kesalahan ketua OSIS Pak, berarti kamu berpura-pura jadi ketua OSIS, tulis ketua OSIS Leoni misalnya, begitu. Itu belum ada nih dari siapa? Tulis sekarang dibuat, ya, dibuat sesuai dengan soal. Ini ada tulisannya nih. Gimana? Ada nama orang, depannya huruf besar ya. Nah, belajar kegiatan. Jadi nak masuk hari ini ya. Kelompok mereka 1 orang dari nama sekarang. Jadi ini adalah surat pribadi yang kami bikin secara bagi tugas. Kendalanya ada nggak buat surat itu? Kalau ketemu halamannya apa halaman? Kata-katanya. Ada lagi ada? Kalau nggak ada berarti lanjut ke yang resmi. Silakan yang mau. Apa? Membuat? Oh iya, kelompok ini katanya kesulitan membuat nomor suratnya pada surat resmi. Itu enggak ceritanya? Isi surat ada lagi? Ada. Ada lagi. Oke, sama ya. Mereka sama-sama kesulitan menemukan isi suratnya. Yang isi apa isi suratnya ini? Yuk beri tepuk tangan ke kelompok penjelasan. Saya ingin mengkonsultasikan kelompok surat resmi. Mencari bahasa resmi yang tepat sulit terus. Lanjut, ada lagi. Apa? Mencari kata-kata yang tepat dalam membuat surat pribadi itu kesulitannya susah dan kawan-kawan. Ada lagi ada? Ada ya? Oke, kalau ada silakan dikumpulkan dan beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan. Kelompok 3. Satu kali. Berdua kali. Bertiga kali. Berkali-kali. Oke, terima kasih. Silakan hasil pekerjaan kalian. Nomor suratnya udah benar ya. Lalu tanggalnya di sini pakai tanggal 16 Agustus. Tanggalnya yang salah. Kenapa Agustus salah? Karena di nomor suratnya kamu pakai angka 7. Apakah bulan Agustus 7? Agustus bulan berapa? Agustus bulan berapa? 8. Harusnya di sini angkanya 8. Kalau mau pakai di sini Agustus. Bisa dipahami? Oke, berarti nomor suratnya salah ya. Hanya di nomor suratnya tidak sesuai dengan tanggalnya. Lalu sekarang di surat pribadi, nanti dari kelompok hijau 2 untuk sahabatku di Amerika Serikat. Jauh kawannya Amerika Serikat. Salam rindu sahabat pribadi yang tengahnya. Kedua satu siapa-siapa? Dia punya siapa? Dia Carlos Austria. Oke.
teman di Pontianak namanya Nisa yang kirim surat Alek dari Palembang. Ya benar. Untuk surat pribadinya benar. Ya. Sekarang untuk surat resmi. Kita cek. Hidupnya pakai Romawi. Yang pakai Romawi apa? Hanya nomor surat, kalau tanggal ya ditulis Juli. Paham nggak? Berarti salahnya di sini ya. Bikin aja salahnya tidak banyak. Harusnya 7-nya ini diganti J7 LED Juli ya. Yang pakai Romawi itu hanya berlaku di nomor paham ya? Biru. Di sini yang buat surat resminya Clarissa dengan Gracia. Nomor suratnya ini lihat. 7 ya? 7 Romawi. Di sini Sabtu 24 Agustus, nyambung nggak? 7 itu kan bulan Juli ya? Di sini Agustus bulan 8. Berarti antara nomor surat dengan tanggal nyambung nggak? Tidak nyambung. Salahnya masih di sini sama dengan kelompok hijau 2 tadi sama ya? Kesalahannya sama dengan kelompok hijau 2. Bulan Agustus harusnya kalau di sini Agustus di sini 8. Supaya di sini dengan di sini sinkron harusnya di sini Juli. Karena di sini 7. Paham ya? Kesalahannya Bang ya? Sekarang ke surat pribadi. Yang surat pribadinya gimana ya? Tuh. Sama enggak? Sama enggak? Sama enggak? Nah, jadi di bawah ya, nama ini baru 4 tulisnya, ya. Lalu di sini Ketapang 21 Juli itu enggak di bagian lagi di sini. Kita lihat lagi dulu. Ini untuk surat ini. Nah, kalau di sini kan di atas ya, di atas nama ya. Di sini Bogor 29 Maret. Nah, yang ini hormat saya Amora tetapnya di bawah. Harusnya ini naik ke atas ya. Berarti ada 2 ya. Yang tempat di atas sama tanggal yang di bawah keliru tempatnya. Ini harusnya taruh di sini. Yang ini taruh di sini. Selebihnya udah benar. Oke, kita berikan tangan untuk kita semua. Hampir 80% kalian sudah paham menurut Bapak. Artinya sebagian besar sudah paham. Kalau kesalahan tempat itu ya biasa. Kekeliruan kecil itu biasa. Salah meletakkan tempat salah meletakkan apa tadi itu biasa. Tapi secara umum, secara isi sudah benar. Ya, kalian dapat membuat surat pribadi dan surat ini kelihatan dari tulisannya apa. Sebagian besar sudah bisa. Walaupun kesalahan dikit masih ada di setiap pelajar. Namanya kelompok merah 2. Lihat pertanyaannya di layar. Apa yang muncul kamu jawab. Nah, ini ya pertanyaannya yang ditanyakan. Bagaimana perasaan Rifan tentang pelajaran hari ini? Silakan dijawab. Kenapa? Sedih kah? Biasa saja kah? Sudah. Ada kawannya, biar kawannya lihat. Ada kawan. Teman-teman, hari ini perasaan saya dalam pelajaran ini adalah teman-teman, saya senang mengikuti pelajaran. Mengapa senang? Kan harus ada alasan ya, kita senang. Kenapa tiba-tiba senang ada alasan? Kenapa? Tidak tahu. Ada yang bisa bantu Rifan kelompoknya? Kira-kira menurut kalian Rifan senang kenapa? Ada yang bisa bantu? Ada? Karena apa? Karena apa, Bapak? Ya, Ustaz, kenapa Ustaz? Oh, karena lu bukan PKB ini. Oh, enggak lah ya. Masih SD nggak boleh main PKB-an belum waktunya. Silakan dulu, beri tepuk tangan untuk Rifan. Yuk, beri tepuk tangan dulu. Selanjutnya, apa pertanyaannya yang ini jawab? Kalau sama dengan Rifan nggak paham. Nah ini dia, kamu jawab. Menurutmu apa kekurangan dari pembelajaran hari ini?
Pegang domiknya. Tidak ada, yakin tidak ada. Kata Leoni tidak ada kekurangan dari pembelajaran hari ini. Menurut kalian ada tidak? Apa? Ada. Kalau kalian ada sebenarnya di waktu mau membesarkan layar, ingat? Waktu diminta dia banyak kelihatan. Setelah dia mau besarin layarnya bisa nggak? Kita tulis laptopnya. Nah itu kekurangan kita hari ini. Tidak mau dibesarin layarnya, makanya bapak tadi suruh dia maju ke depan. Ini kekurangannya hari ini. Oke? Ada yang bilang nggak ada. Oke, selanjutnya silakan awal turun tangan dulu yang ini. Silakan turun. Yang mulai jawabnya. Sama dengan ini, Pak. Bagaimana perasaan Amora saat belajar tentang pembelajaran ini? Mengapa dia senang? Bisa melihat? Dia bisa belajar dengan teman-teman. Kata ada orang yang bisa belajar dengan teman-teman bersama dia senang. Oke, beri tepuk tangan untuk Amora. Terakhir, Esa, silakan dibuka. Ini kita keluar dulu. Silakan dibuka. Ada pertanyaannya, silakan dijawab. Apa ini ya? Mengapa perasaanmu bisa senang? Kamu senang nggak dulu? Katanya senang nggak ya? Hari ini pembelajarannya senang nggak? Nah, kalau senang dijelasin gitu maksudnya. Nah, sekarang kamu jelasin kenapa kamu senang. Iya, maksud jawabannya sama itu bisa belajar bersama-sama, bisa diskusi sama-sama, tidak bikin bisa. Nah, oke, sekarang beri tepuk tangan. Pada pelajaran ini, harapan Bapak dari materi pembelajaran yang ada ini kalian tidak mudah lupa. Karena materi surat resmi ini akan terus ada, akan terus ada. Di SMP juga ada. Makanya nanti di SMP kalian sudah menguasai dan tidak sakit lagi. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita mungkin mengakhiri pembelajaran? Tidak ada? Ada yang bertanya? Ada. Kalau tidak ada, berarti Bapak buat kesimpulannya dulu. Menurut Bapak, dan menurut kalian sudah kan? Menurut Bapak sudah kan? Menurut Bapak, pembelajaran hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Walaupun tadi ada kendala sedikit. Layarnya waktu dia bilang pada kelihatan, tadi mau besarin nggak bisa besar karena layar laptopnya tiba-tiba kaku ya, freeze error. Tapi secara umum sudah baik. Ya, itu harapan Bapak ke depannya kita bisa belajar seperti ini lagi, bisa terus belajar sampai nanti kalian menamatkan SD Santamu. Oke, silakan disiapkan untuk presentasi Mas untuk. Ayo, sekarang Bapak tanya, menurut kalian lebih sulit mana? Surat resmi atau pribadi? Yang surat resmi angkat tangannya. Yang membuat surat resmi lebih sulit angkat tangannya. Oke, berarti banyak dari kita menganggap membuat surat resmi lebih sulit. Oke, silakan dituliskan namanya. Nama Bapak dan Bapak dan Bagus. Amin. Tuhan beri guru, sertailah kami dalam perjalanan kami. Semoga kami dapat sampai di tempat tujuan dengan selamat. Bantulah kami agar selalu ada di jalan yang benar. Jagalah kami dan jauhkanlah kami dari segala bahaya. Amin. Amin. Silakan beri salam. Beri salam. Yang sudah boleh pulang, yang